Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semuanya? Hari Sehat, ini? Bu. Sehat, Bu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Silakan Ketua kelas Viko ya, langsung Ya, siapkan ya berdoa. Yuk. teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oke, biar Baik, tahu Bu. siapa yang nggak masuk. Oke, yang pertama Siti Rahmawati, Hadir, Bu. Ratna Sundari, Hadir, Bu. Tusviko Hartanto. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya, sehat semua ini anak ibu ya. Oke, Alhamdulillah. oke. Tadi ibu lihat pagi-pagi ya, pas sebelum masuk jam pertama, jam 7 gitu, Viko jalan kaki. Tumben biasanya mah turunnya di depan sekolah pakai angkot. Ini kenapa Viko jalan Iya, Bu. kaki? Tadi di jalan itu kan macet. Nah, daripada lama, saya naik angkot, makanya saya turun jalan kaki biar lebih cepat gitu, Bu, ke sekolahnya. Oh gitu, lumayan jauh nggak jalannya? Ya lumayan sih, Bu. Kan biasanya pakai angkot. Biar ini, biar agak ringan gitu, nggak Kasian. terlalu capek. Oke, tapi tetap semangat kan ya? Walaupun Semangat, jalan Bu. kaki. Semangat. Berarti udah olahraga. Ya, Iya, Bu. pagi-pagi Pagi-pagi udah olahraga, Bu. olahraga. Ke sekolah Oke. olahraga. Kalau Siti tadi ke sekolah naik apa? Naik ojek, Bu. Oh, naik ojek. Berarti nggak jalan kaki kayak Viko ya? Nggak kuat. Aku tuh kan Oh, nggak kuat. kuat. Oke, gitu. Kalau Ratna naik apa ke sekolah tadi? Saya naik motor, Bu. Oh, Bawa naik motor motor. sendiri. Ya. Oke, gitu. Oke, alhamdulillah. Oke, eh, karena ini nanti kita akan belajar berkaitan nih dengan apa yang tadi pagi kalian lakukan gitu ya, apalagi yang Viko lakukan gitu ya. Jadi pas banget. Tapi Ibu harap dan alhamdulillahnya Viko juga semangat ya, walaupun pagi-pagi udah berkeluaran, bercucuran keringat. Tapi udah pada makan kan semuanya, udah pada sarapan ya? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, biar kalian tambah semangat, Ibu punya sesuatu untuk kalian yang bisa kalian tonton ya. Coba nanti kalian bisa perhatikan ya di layar Ibu tonton, kalian perhatikan dengan seksama ya. Bismillah.
Gimana? Udah nonton tadi? Nonton Ibu. Iya, Oke. Ibu. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak hasil dari tontonan atau apa yang sudah kalian tonton tadi? Ada yang ingin menyampaikan? Saya Ibu. Oke, boleh Ratna, bagus. Gimana? Ya Bu, jadi setelah saya amati itu memperlihatkan rangka pada saat kita beraktivitas. Kemudian juga di sana ada jenis-jenis rangka juga ya Bu ya, ada susunan-susunan rangka juga. Nah mungkin seperti itu Bu yang biasa saya sampaikan. Terima kasih Oke, Bu. terima kasih Ratna sudah berani untuk mengemukakan apa yang kamu sudah tonton. Mungkin dari yang lain ada, Viko atau Siti, ada yang mau dilengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ratna tadi? Iya Bu, tadi kan udah lihat videonya, sama seperti saya mungkin tadi ada yang lari-lari, tapi kalau saya jalan kaki Bu, gitu. Oke, berarti menggunakan tulang kaki ya, gitu ya, Iya Ibu. rangka. Oke, bagus, betul apa yang sudah kalian tonton tadi. Berarti kalian mencermati ya apa yang Ibu tayangkan. Oke, nah itu adalah apa namanya? Betul, tontonan tentang sistem gerak ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem gerak. Apa yang tadi kalian nih dari mulai bangun tidur ya enggak sampai kalian datang nih ke sekolah gitu ya. Pasti kan kalian gerak ya, bergerak. Nah, kira-kira kalau kalian bergerak itu kalian butuh apa aja sih untuk melakukan pergerakan? Butuh kaki, Bu. Butuh kaki. Otot. Oke. Berarti ada alat gerak ya. Alat gerak Ya. itu, ada yang tahu nggak alat gerak itu dibagi menjadi berapa? Dibagi jadi berapa ya Bu? Tadi ada tulang. Dua Ada ya, Bu berapa ya? ya? Dua bukannya Bu? Ada dua. Coba. Menurut Siti ada dua. Ada alat gerak apa dan apa? Nak? Atas, bawah, apendikular. Apa ya, Bu, satu lagi? Rangka aksial bukan Bu? Rangka aksial. Oke. Ada lagi yang lain? Viko mau nambahin teman-temannya? Ada alat gerak apa ya? Alat gerak apa dan alat gerak apa? Alat gerak pasif sama aktif kali Bu. Oke, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif itu apa sih? Berarti yang teman-temannya mungkin belum ada yang tahu nih, tapi Viko udah baca, gitu ya. Kalau alat gerak pasif berarti dia apa ya Bu, bergeraknya tidak aktif gitu. Jadi harus ada yang menggerakkan dulu. Harus ada yang menggerakkan. Oke, berarti yang menggerakkan itu adalah alat gerak aktif. Siapakah itu alat gerak aktif? Siapa ya? Iya, apa ya? Viko tahu nggak? Nggak tahu. Tahu? Nggak tahu Bu. Oke, nggak Kalau pasti tahu. tulang ya. Kalau aktif apa ya aktif? Oke, Tulang berarti itu tahu kalian ya, Bu ya? oh, ada yang tahu, ada yang enggak ya. Kalau Siti tadi bilang kalau yang pasif itu adalah tulang, aktif itu adalah otot. Ya. Oke. Nanti kita lihat penjelasan lagi ya dari presentasi atau PPT yang Ibu sudah siapkan untuk kalian belajar hari ini. Oke. Tapi betul ya bahwa kita setiap hari nih misalnya Ibu ngomongkan ke kalian ya, kalian juga dari tadi di layar ya kan bergerak-gerak gitu. Pasti kan itu membutuhkan alat gerak ya. Alat gerak betul yang tadi Viko sampaikan ada dua, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Ya, terus tadi Siti sampaikan lagi kalau alat gerak pasif itu adalah tulang dan alat gerak aktif itu adalah otot. Oke. Ibu akan tampilkan ke kalian PPT atau ini kita sudah masuk ya, masuk ke bab selanjutnya yaitu adalah sistem gerak. Oke. Ibu next dulu. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu ya kompetensi dasar yang harus kalian tahu nih di bab ini gitu ya.
kita udah sampai di kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan, ya, penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Lalu tujuan pembelajaran khusus untuk hari ini, kalian itu harus mampu menjelaskan bagian-bagian tulang pada rangka manusia dengan tepat. Lalu kalian juga mampu menjelaskan fungsi-fungsi tulang pada rangka manusia dengan tepat dan juga benar. Seperti itu, ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini itu. Oke, sebelumnya juga sebelum sistem gerak ini, kalian masih ingat kita belajar tentang apa, nak? Tentang apa ya? Jaringan. Oke, jaringan. Jaringan. Jaringan apa? Jaringan tumbuhan apa jaringan hewan? Hewan. Oke, jaringan hewan. Nah, sekarang Ibu mau remind dulu ya, apa yang sudah kalian pahami sebelum kita belajar lebih lanjut nih, ya, untuk jaringan. Siapa yang masih ingat pengertian tentang jaringan? Aku, Bu. Oke, boleh, Viko. Ya, Apa itu jaringan? jaringan adalah kumpulan dari sel, Bu. Kumpulan dari sel yang kurang ada apa? Yang memiliki bentuk yang sama. Yang memiliki bentuk yang sama. Satu lagi, ada kata satu yang masih kurang. Memiliki. Bentuk dan fungsi Oke. yang sama. Oke, terima kasih Siti ya sudah Lupa, melengkapi lupa. Viko. Oke, baik. Coba Viko boleh diminta tolong Ibu diulang lagi biar lebih jelas teman-teman yang mendengar. Oke, jadi jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, Bu. Oke, ya betul sekali ya. Kita kemarin minggu-minggu kemarin sudah mempelajari tentang jaringan hewan. Ya, apa aja yang dipelajari? Masih ingat nggak di jaringan hewan kita belajar apa aja? Apa ya? Otot. Otot. Terus? Terus kita belajar darah. Belajar Sama. darah. Apa lagi ya yang itunya otot? Itu Bu yang saya ingat. Apa? Ini apa nih? Oh iya, itu kulit, Bu. Kulit. Oke. Pelindung ya. Pelindung yang pada jaringan hewan disebutnya Epidermis. epitel. Kalau epidermis? Epidermis itu untuk Betul Ratna Good. Ya, kalau misalnya epidermis itu yang punya adalah jaringan tumbuhan. Memang ya jaringan tumbuhan itu kita pelajari sebelum jaringan hewan. Ya, tapi kalau di hewan kita punyanya adalah epitel. Banyak ya kemarin epitel kan dari bentuk yang kubus, yang pipi, yang silindris, dan ada juga yang transisional ya. Betul tadi yang Siti sampaikan ya, kita belajar tentang darah ya, otot ya kan, terus kita belajar juga tentang epitel dan juga jaringan-jaringan yang lain. Nah kemudian kumpulan yang tadi yang Viko sampaikan itu kan, jaringan itu adalah kumpulan dari sel ya, beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah sekarang kita udah masuk lagi nih, the next level lagi, kumpulan dari jaringan-jaringan itu akan membentuk yang namanya apa? organ, Bu. Oke, organ ya, atau sistem organ. Oke, nah sistem gerak ini bagian dari sistem organ, karena sistem gerak ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan-jaringan yang ada di tubuh manusia. Seperti itu ya. Di pembelajaran sebelumnya ya, macam-macam otot kita sudah mempelajari kan? Ada otot apa saja? Otot Polos, otot lurik, dan otot jantung, Bu. Otot jantung. Oke, good. Nah, di otot ini ya, kemarin fungsi-fungsinya udah belajar ya. Kalau untuk yang bergerak, untuk membantu pergerakan manusia itu kita butuhnya otot apa? Otot lurik, Bu, otot rangka. Oke, otot lurik atau nama lainnya adalah otot rangka. Berarti adanya di rangka ya. Oke, tapi pada hari ini karena tujuan pembelajarannya adalah hanya kalian ya pada hari ini
khusus untuk bisa atau mampu mengetahui, menjelaskan bagian-bagian tulang pada rangka manusia yang tepat seperti itu, ya. Nah, terus tadi Ibu tanya kan ya ke kalian, alat gerak itu ada berapa? Ada 2, betul. Ada pasif dan ada aktif, ya. Nah, terus Siti sampaikan kalau misalnya yang pasif itu adalah tulang, yang aktif itu adalah otot gitu. Betul sekali, ya. Tapi pertanyaan Ibu adalah, kenapa sih kalau misalnya tulang itu alat gerak pasif? Kenapa ya alasannya? Ada yang udah baca? Kenapa ya dia pasif? Berarti kalau pasif itu dia tidak digerakkan. Berarti yang menggerakkan itu adalah otot. Ya, berarti dia ada kalsium, garam-garam mineral gitu ya. Dia berarti tidak ada yang menggerakkan kan? Gitu. Sedangkan kalau otot itu ada protein-protein. Ya, kemarin di jaringan hewan kita sudah belajar seperti itu. Maka betul ya. Oke, menurut kalian, ya, berarti fungsi rangka ya atau alat gerak pasif itu fungsinya untuk apa sih? Untuk apa ya? Rangka kita itu untuk apa ya? Untuk membantu bergerak, Bu. Untuk membantu bergerak, untuk menopang tubuh. Untuk apa lagi? Melindungi juga, Bu. Melindungi iya, Bu. apa tuh? Melindungi bagian bagian tubuh. Bagian dalam tubuh. Bagian dalam tubuh seperti apa? Organ-organ, Bu. Organ-organ yang penting, yang vital ya. Kayak apa ya? Nih Otak, yang ada Bu. yang di bagian sini ya, tengkorak, ada otak. Terus yang di sini yang Ibu tunjuk nih, Jantung, paru-paru. jantung, paru-paru, ya, hati dan sebagainya. Oke, betul. Ya. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi, rangka manusia itu adalah alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Maka dari itu, otot itu adalah alat gerak aktif ya, karena dia memiliki protein-protein gitu ya, ada protein aktin dan juga miosin. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya tentang mekanisme gerak. Kenapa sih kita otot itu atau kita itu manusia bisa bergerak gitu ya? Apa yang digerakkan protein aktin dan miosinnya itu bagaimana kerjanya? Nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi khusus hari ini kita mempelajari tentang rangka tubuh. Nah, fungsi rangka betul yang tadi sudah kalian sampaikan ya, yakni memberi bentuk dan postur tubuh seperti itu ya, melindungi organ-organ yang lunak ya, seperti otak ya, jantung, paru-paru, hati ya, penyangga berat badan, tempat melekatnya otot rangka atau otot lurik, terus mendukungnya terjadi gerakan. Terus ada hematopoiesis. Ada yang tahu nggak hematopoiesis itu apa enggak? Atau ada yang pernah baca hema? Atau waktu kelas 10 itu kita mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi. Ada namanya hematologi. Ada masih ingat nggak? Ayo. Apa ya? Nggak tahu dulu, Pak. Ilmu yang mempelajari tentang apa ya? Hematologi. Kesehatan bukan, Bu. Kesehatan. Hema itu artinya adalah darah ya, Bu, ya. Darah. Betul. Ya, mempelajari tentang darah. Berarti kalau hematopoiesis apa sih? Apa hubungannya dengan rangka? Tadi ada di video. Ayo, perhatikan. Tempat pembentukan apa? Sel darah, Bu. Sel darah Oke, merah. betul. Tempat pembentukan sel darah, ya, sel darah merah dan sel darah putih. Lalu, tempat penyimpanan mineral, tempat penyimpanan energi, dan sebagai fungsi imunologis atau kekebalan tubuh. Oke, lalu rangka ini dibedakan menjadi 2 jenis, ya. Ada rangka aksial dan juga ada rangka apendikular. Oke, kalau dilihat dari namanya, ya, aksial atau apendikular, ada yang bisa menebak kan? Ya, rangka aksial itu apa sih? Sama rangka apendikular itu apa? Aksial rangka bagian atas, Oke. apendikular bagian bawah.
Oke, kalau aksial menurut Siti itu adalah rangka bagian atas, kalau yang apendikular bagian bawah. Oke, kalau menurut Viko atau Ratna? Kalau menurut saya, aksial itu sumbu tubuh, kalau apendikular itu anggota tubuh, Bu. Oke, kalau menurut Ratna, rangka aksial itu adalah sumbu tubuh. Kalau apendikular itu, tadi apa? Anggota tubuh, Bu. Oh, anggota tubuh. Oke, Viko mau mencoba menjawab pertanyaan Ibu atau udah sama kayak temennya? Udah sama Bu sama yang Oke. lain. Ya, betul ya, Ratna, bahwa aksial itu adalah rangka sumbu tubuh. Nah, tapi betul juga tadi Siti sampaikan bagian atas, yaitu apa ini? Ini ya, tengkorak kita, kepala. Ya, atau nama lainnya adalah kranial, seperti itu. Dan apendikular itu adalah betul anggota gerak ya, atau disebutnya adalah bagian ekstremitas atau penggerak. Apa itu yang penggerak gitu ya? Kalau sumbu tubuh berarti kan dia sumbu ya di tengah nih. Dari misal mulai dari nih apa? Kepala, ya kan? Terus dada, tulang rusuk dan sebagainya. Tapi kalau penggerak, apa yang bisa bergerak? Nih, ya, tangan kita. Ya, dari mulai di apa lengan atas ya. Nah, ini bagian tangan maupun yang bagian bawah, ekstremitas bawah, yaitu paha sampai ke ujung kaki. Seperti itu. Ya. Terus kalian pernah gak sih kepikiran kalau tulang ini yang melekat di tubuh kita itu semua tuh ada namanya? Kalian tahu nggak? Atau baru tahu dari Ibu nih? Aku baru tahu Bu. Oh, baru tahu Emang ya? ada namanya ya Bu ya? Ada namanya. Jangan mau kalah ya sama yang namanya HP nih. HP ada kan di bagian depan layar ya, bagian belakang Iya Bu. bagian casing, ada kamera, ya. Terus pulpen juga ada namanya kan, ini penutupnya, ini bagian ujungnya, kayak gitu. Buku juga macam-macam. Masa nama tulang tulang yang melekat di tubuh kita nggak ada namanya? Pasti ada namanya. Ya, bagaimana kalau nggak ada namanya? Ada misal pasien nih, kecelakaan, terus butuh operasi, terus nggak ada namanya. Bingung dong tuh dokternya. Ini apa yang mau bilang ke perawatnya gitu ya. Apa yang mau dibenerin ini? Itu tuh bagian lutut yang sebelah mana? Itu di bagian bawahnya. Apa itu bawahnya? Gitu ya. Di bagian bawahnya itu ada persendian. Apa namanya sendinya itu? Gitu. Semuanya itu ada namanya. Ya, nih bagian kepala ya. Kepala kita kan macam-macam nih. Ada yang bagian depan, ya, belakang, ya, apa namanya? Samping dan sebagainya. Tulang wajah aja ini ada namanya nak, ya. Tulang wajah ini ada apa sih? Ini ada pipi, ya ada hidung, ada mata nih, ya. Di mata itu ada lengkungan, terus ada rahang atas, rahang bawah, jari-jari dan sebagainya, gitu. Nah, maka dari itu, ya, rangka itu dibedakan menjadi dua. Ada aksial dan apendikular tadi, ya. Aksial ada rangka sumbu tubuh, ya, dan apendikular itu adalah penggerak, ya, anggota tubuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita jauh lebih lanjut? Sudah jelas? Oke, jelas ya. Oke, soalnya nggak ada yang ngomong, jadi Ibu anggap jelas. Pokoknya kalau ada yang mau ditanya boleh langsung nanya ya. Oke, ini dia. Ya, rangka pada manusia ada rangka aksial dan ada rangka apendikular. Nah, tadi kan Ibu bilang ke kalian kalau semua rangka itu ada nama-namanya, ya. Nah, kalau misalnya cuma Ibu yang ngasih tahu, ya kalian tuh nggak bakalan hafal, ya. Jadi kalian tuh harus belajar bermakna kan, ya. Maka dari itu Ibu sudah siapkan kalian di GCR, ya nak, tentang LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik tentang rangka-rangka manusia. Sudah Ibu kirim ke GCR, ya. Silakan coba kalian cek, ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Iya Bu. Ini Ibu ulang ya. Nah, ini ya. Jadi menjadi beberapa bagian, ada kranial, pektoral, ya, nih tuh, nih tulang dada nih. Ini tulang dada kalian seperti ini. Terus ini adalah tulang rusuk. Ya, terus ini ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ini bagian dari tulang apendikuler nih. Lalu ini yang harus kalian temukan ya, nama-nama tulang. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 10 ini ada tulang kranial yang ini ya, dan ada tulang fasial. Ini adalah tulang wajah. Nah, itu ada nama-namanya ya.
Oke, nanti kalian datanya bisa kalian cari di e-book, ya, e-book yang sudah ada. Lalu bisa cari juga di internet, gitu ya. Nah, ini gambar ada apa nih? Tulang panggul, ya. Nah, nih, apa aja nih ya nama-nama tulangnya. Terus ini ada tulang dada, tulang rusuk, tulang apa namanya? Bahu ya, pektoral. Lalu ini ada ekstremitas atas dan ada ekstremitas bawah. Oke. Dan juga nanti ada refleksi atau kesimpulan yang harus kalian isi gitu ya. Oke, nanti ini dikumpulkan ya, dipresentasikan. Maka dari itu Ibu beri waktu kalian ya beberapa menit untuk mengerjakan. Oke. Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Ada yang belum paham, Nak? Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, Udah, baik. Bu. Oke, coba dikerjakan ya dengan teliti dan benar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ada yang presentasi ke depan dan kita bahas bersama-sama. Oke, baik, Ibu beri waktu kalian untuk mencari tahu terlebih dahulu ya. Silakan. Semangat. Semangat. Oke. Ibu kira cukup waktunya untuk kalian mencari tahu ya. Oke. Sekarang ini ada berapa tadi? Ada 4 kalau nggak salah ya. Ada 4 gambar ya. Oke. Ini coba yang Ibu gimana ya? Apa mau di ini ya? Di apa? Ibu akan putar pakai wheel ya, biar kalian ya siapa nih yang nomor 1 gitu ya, siapa yang nomor 2 gitu ya. Gak apa-apa, tenang aja. Oke, sebentar, Ibu bikin dulu. Oke, biar tambah seru, Ibu coba untuk ini yang nomor 1 dulu ya, presentasi gambar nomor 1 ya. Oke, sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu. Oke, bismillah. Datanya terkait dengan kepala ya, Bu. Ternyata nama di kepala ini Iya. banyak banget tulangnya. Ya. Apa Nah, aja? jawaban dari saya yang nomor 1 itu namanya ada mandibula. Nomor 2 Oke. itu ada maksila, Bu. Nah, untuk yang Nomor 2 3 maksila. ya, nomor 3 itu zigomatik, Bu. Oke. Nomor 4 itu namanya nasal. Nomor 5 namanya lakrima. Nomor 6 itu lakrimal. frontal. Nomor 7 itu tulang baji, Bu, atau sphenoid ya. Oke. Nomor 8 itu parietal. Nomor 9-nya occipital dan nomor 10-nya itu temporal, Bu. Oke. Tonjolan. Nah, ini adalah nih kalau kalian berasa ini adalah pipi. Ya, ini ada tulang pipi atau namanya adalah tadi zigomatik. Ya, terus ada tulang hidung. Tulang hidung tadi Viko cari nasal, itu betul ya, ini nasal. Betul. Bukan ngasal ya, tapi nasal pakai N. Iya, ada Bu, yang apa Bu? Ngasal. Wah, bukan pakai N ya, nasal. Terus tulang mata ya, atau ada yang di beberapa buku atau literatur lain tuh bilangnya adalah tulang air mata ya. Nah, ini di mata kita itu ada tulang ya, namanya adalah lacrimalis atau lakrima. Nomor 6 ini adalah dahi ya, bagian dahi. Ini nomor 6 itu apa tadi, Viko?
Bagian apa? Nomor 6 itu frontal, Bu. Iya, frontal. Ya, frontal tuh biasanya bagian depan, ya, front, ya, depan kan. Ya, udah inget-inget tuh. Kalau di bagian kranial itu, ya, tulang dahi ini bagian depan sini, ya, ini adalah frontal. Nomor 7 ini ada tulang baji, ya, di samping sini nih. Ya, terlihat ya dekat mata, belakangan lagi nih, agak belakangan sebelah sini. Nah, itu adalah sphenoid. Kemudian nomor 8, ya, nomor belakang nih bagian apa ya? Ubun-ubun belakang lah, ya, agak belakang. Itu tadi disebutnya tulang apa, Viko? Ubun-ubun bagian belakang. Occipital, Bu. Occipital tuh belakang banget. Belakang banget. Parental, Bu. Parietal. Parietal, ya, parietal. 9 itu belakang sini nih, ya, deket sini. Oh iya, Bu. Ya, di atas leher gitu. Lalu kalau yang samping, Kalau bagian yang samping samping sini? sphenoid. Samping. Sphenoid itu baji. Kalau yang samping temporal, betul, Temporal. good. Ya, bagus, Viko. Oke. Sekarang giliran Ratna. Boleh ya Bu ya dipresentasikan. Yang Boleh nomor 1 dong. ada isium, 2 itu ada pubis, 3 itu ada prosesus hipoid, 4 itu ada corpus terrae, 5 itu ada cervix, 6 itu ada manubrium, 7 Oke. clavicula, 8 scapula, 9 tulang rusuk, 10 vertebrae, 11 ilium, 12 sacrum, Bu. Oke, good, 100, bagus. Lalu nomor 6, ini ada manubrium tadi ya, nomor 7 ini adalah, nah, kalian berasa nggak nih? Kalau dari leher ini ya, ada nih tulang yang panjang dari mulai sini ya, di depan leher sampai ke samping. Ya, itu kelihatan. Nah, itu adalah tulang apa? Tadi, Ratna, klavikula ya. Oke, klavikula atau nama lainnya adalah tulang selangka. Oke, itu nomor 7 ya. Nomor 8 itu di belakang nih. Ya, di sebelah sini nih. Ini adalah tulang belikat atau nama latinnya adalah scapula. Seperti itu. Yang kayak Ya, sayap jadi kalau ya, Bu, di belakang. iya, yang kayak sayap. Nanti Ibu ada gambarnya yang lebih detail lagi di PPT ya. Nanti Ibu tunjukkan ke kalian. Terus ada ini tulang nomor 9, tulang rusuk. Ya, atau ribs ya. Ini enak banget nih kalau tulang rusuk yang ada di sapi ya. Enak Dibakar, jadi Bu. lapar. Iya, dibakar. Ini enak deh pokoknya. Aduh, udah masuk jam siang lagi ya. Terus nomor 10 ini bagian dari vertebrae atau tulang. Apa ini belakang kita? Tulang belakang. Ya. Nomor 11 ini tadi Ratna sampaikan adalah ilium. Ada yang tahu nggak ilium? Ilium. Tulang apa ya? Tulang pinggul, Bu. Tulang pinggul. Ya, ini panggul. Kalau ilium itu untuk menopang apa kira-kira ya tulang yang ada di pinggul sini nih? Kira-kira ada organ apa nih di dalam tubuh kita bagian sini? Kan kalau di nomor 2 kan tadi kelamin. Ya, terus nomor 1 itu tulang duduk. Kalau di bagian 1 ini menopang apa? Ini Bu sistem pencernaan ya, Bu ya? Oke, ada apa di sini? Ya, di nomor 11 ini. Usus, Bu. Oke, betul Viko, usus. Berarti ilium itu adalah tulang usus. tulang usus. Betul, tulang usus. Itu kalian waktu SMP kan belajar kan tentang sistem pencernaan, ada nama-nama usus. Ada usus yang namanya ileum. Ya. Nah, itu dari situ kalian ingat, oh iya kalau ileum itu kan usus penyerapan. Oke, berarti kalau ilium itu adalah tulang usus. Gitu, ya. Oke, yang terakhir nomor 12 ya, ini masih bagian dari vertebrae, ya ini adalah tulang sacrum. Ya, di bagian ujungnya lagi ya, ini adalah tulang coccygeus atau apa? Ada yang tahu nggak namanya? Di bagian ujung nggak tulang apa ini?
Tulang Iya, ekor. kayak ekor itu ya, Bu. Oke, betul. Tulang ekor. Good ya. Lanjut ke nomor 3. Silakan Siti. Ya, Bu. Di gambar yang ketiga itu gambar alat gerak. Yang Oke, pertama, yang ke satu ada humerus. Ini humerus, keduanya itu ulna, ketiganya Oke. radius, keempatnya Mm-mm. metakarpal, kelimanya phalanges. Oke. Itu di bagian apendikular atas ya, berarti Bu ya, itu ya Bu. Bener nggak Bu? Iya, betul. Apendikular atas atau ekstremitas atas ya. Yang mana yang ini tadi ya? Tangan. Ya. Oke, Sekarang humerus berarti humerus itu apa, Siti? Nama lainnya, nama humerus, bahasa Indonesianya. humerus itu berarti lengan Bu, tulang lengan. Oke, lengan atas. Ya, Bagian atas. ya kan sih dia, lengan atas. Terus kamu bisa bedain nggak antara nomor 3 dan 2? Berarti tadi 2 kan ulna ya, nomor 3-nya radius. Bisa bedain nggak kalau misalnya ada gambar ya? Terus ibu nanya 3, ini apa ya, yang mana ya radius tuh, ulna yang mana ya gitu. Bisa bedain nggak? Radius, ulna. Radius, ulna. Kalau radius temennya apa? Lihat di sini nih, ujung jarinya ini. Apa ini temennya? Tulang apa ya di phalanges atau di jari-jari ini nomor 5? Temennya apa ini? Berarti itu tulang jari Jempol atau jari kelingking? kelingking Bu. Kelingking ya? Jempol, kelingking. Yang nomor 3, Ya, kelingking. Coba, kelingking. Viko, ini kira-kira kelingking atau jempol nomor 3? Kayaknya jempol deh, Bu. Oke, ada yang tahu nggak nama lain radius itu tulang apa ya? Radius, Apa ya, radius itu tulang apa ya? Ayo, ada yang udah baca tadi pas nyari LKPD-nya? Tulang pengumpil atau tulang hasta? Dor. pengumpil. Tulang pengumpil Bu. Pengumpil, Bu. Tulang Pengumpil pengumpil. ya. Oke, berarti temennya apa kalau tulang pengumpil? Hasta Bu. Tulang hasta. Tulang hasta. Jempol, Bu. Oh, jempol. Jari. Jempol. Kalau di Jempol, phalanges, tulang pengumpil jempol. itu tuh, ya berarti radius itu tulang pengumpil, temennya sejajar sama si jempol. Berarti kalau tulang ulna itu berarti tulang hasta tadi yang Siti sampaikan ya. Berarti temennya atau sejajarnya sama apa ini? Kelingking. Sama kelingking nih, gini ya, Ibu tunjukkan. Nah nih, ini kan tulang ya, ini lengan bawah ya. Ini ada ini bagian yang atas, ya ini temennya jempol kan? Ya, terus yang ini yang bawah. Nah, berarti yang sejajar sama si jempol ini, berarti ini namanya tulang apa tadi? Tulang Tulang radius. radius ya, atau pengumpil. Jangan mentang-mentang, Bu, perasaan kalau ngupil pakainya bukan jempol, Bu, gitu. Nggak gitu ngapalinnya ya. Iya, gitu. Tapi pakai jempol nggak mungkin kan? Kalau ngupil pakai jempol gitu, nggak mungkin. Kegedean gitu ya, tangannya kegedean, jempolnya lubang hidungnya nggak cukup gitu. Nah, sedangkan ya kalau yang ini ya ini adalah tulang hasta ya. Nah, ini temennya adalah si kelingking tadi ini. Gitu ya, itu adalah si ulna gitu. Oke, terus nomor 4 ini pergelangan ya. Berarti tadi pakai meta atau enggak sih? Kan metakarpal, karpal, Metakarpal. metakarpal itu telapak ya? Ibu takut lupa, ayo. Berarti kalau pergelangan itu karpalnya atau metakarpal? Pergelangannya karpal. Oke, Kalau ininya pergelangannya. Oke, jadi ini pergelangan tangan ya, nih.
Buat kalau kita mau mandi kan gini gayung, mau masak gitu ya. Kita nih pakai karpal dan metakarpal. Nah, meta ini adalah telapaknya dan jari-jarinya ini adalah falanges gitu. Nah, ini nomor 4. Sekalian aja Siti yang jawab ya. Penghabisan. Siap, Bu. Ayo. Yang nomor 4 itu yang kesatunya femur, keduanya patella, ketiganya Ya. tibia, terus keempatnya fibula, kelimanya tarsal, kemudian metatarsal keenam, dan ketujuhnya falanges. Oke, good ya. Berarti nomor 1 itu tulang apa? Jelas ya, itu apendikular bagian bawah, ekstremitas bawah itu adalah tulang paha. Ya, nomor 2 berarti tulang apa, Siti? Nomor 2 tulang lutut. 3 apa itu? Ada 2 tuh, jangan kebalik juga. Di kaki ya, kita ada 2 depan belakang, sama kayak tulang hasta sama si tadi radius sama ulna ya, radius pengumpil, ulna itu adalah tulang hasta. Nah, kalau di kaki itu kita punya tulang betis sama tulang kering. Ya. Kira-kira yang di depan itu tulang kering atau tulang betis di depan kaki kita? Yang kalau kepentok sakit banget itu tulang apa? Tulang kering, Bu. Kering, betul ya. Yang berarti tulang kering itu yang nomor 3 atau yang nomor 4? Nomor 3. Iya, betul. Nomor 3 itu adalah tulang kering atau tibia. Kalau fibula tulang betis. Kenapa sih dia kecil gitu ya? Karena di betis kita kebanyakan apa? Coba kalian pegang betis kalian. Banyakan apa? Lembek kan? Banyak dagingnya, Bu. Banyak daging. Siapakah itu daging? Daging itu adalah otot. Ya, nah ini otot rangka. Gitu, makanya Viko kan kalau pulang sekolah suka main sepak bola ya, main futsal. Ibu lihat, ya kan? Nah, itu berarti pakai tulang itu. Pakai tibia sama fibula gitu. Terus nomor 5, kalau di tangan itu tadi namanya karpal, kalau di kaki namanya tarsal. Berarti kalau pergelangan kaki adalah tarsal, kalau telapaknya adalah metatarsal. Jadi ingat kalau meta itu adalah telapak. Ya, kalau jari semuanya namanya sama, falanges atau falangus gitu, ya. Oke. Nah, ini dia, ini rangka aksial. Ya, yang ini adalah apendikular. Ya, jadi yang bagian skull atau kranial ya, ini bagian dari aksial. Ya, terus ini ada vertebrae sampai dia ke coccygeal tadi gitu ya. Terus ini ada ribs atau tulang rusuk. Ya, ini bagian dari tulang aksial. Kalau yang apendikular yang mana? Dia ini terdiri dari tulang pektoral, yaitu clavikula dan scapula, kemudian ekstremitas atas, yang tadi Siti yang presentasi, kemudian yang ini bagian bawah ini adalah ekstremitas bagian bawah, gitu. Dan tidak lupa ada si pelvis, ya, nama lainnya pelvis atau tulang panggul. Terdiri dari apa tadi? Ada ilium, ada pubis, simfisis pubis, ada ischium gitu ya. Oke, ini tadi tulang tengkorak ya, ada bagian frontal ya, parietal dan teman-temannya. Kemudian ini ada tulang telinga dalam dan tulang hyoid ya, bagian dari sumbu tubuh. Kemudian ada tulang-tulang belakang ya, terdiri dari 26 ruas. Ya, ada apa aja sih? Ada tulang tadi serviks ya, terus ada tulang bagian dada, pinggang ya, sampai ke bagian sakrum atau tulang ekor. Nah, ini dia ya. Nih, tulang belakang ada 7, tulang toraks ya atau dada, nih bagian sini ya, dari tulang nomor 8 sampai seterusnya. Pokoknya ada 12 tulang gitu. Terus ada tulang lumbar atau si pinggang ya, kemudian dia ada sakrum. Tulang sakrum ini dia mengalami fusi. Apa itu fusi? Fusi itu artinya menyatu. Jadi tadinya dia terpisah-pisah, tapi dia mengalami fusi atau penempelan. Jadi seakan-akan tulangnya itu satu gitu ya. Lalu yang paling ujung ini adalah coccygeal atau tulang ekor. Oke, lalu ini tulang dada atau nama lainnya adalah sternum, dan dia itu ada tulang rusuknya juga ya. Nah, ini dia.
Ini tulang dada yang tadi kalian sudah cari bentuknya pipih. Nah, ini adalah tulang rusuk ya. Tulang rusuk dibagi menjadi 3. Ya, ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Ada yang tahu nggak kenapa dia melayang? Kelihatan nggak dari gambar sini, Nak? Kenapa dia melayang? Nggak ada ujungnya, Bu. Cuma bersumbu di tulang Iya, belakang aja. di tulang belakang aja, dia nggak temenan sama tulang dada ya. Yang lainnya berteman dengan tulang dada. Bu, tapi kenapa yang namanya itu tulang palsu? Iya, karena dia lihat di sini. Kalian lihat nih, dari tulang yang nomor 7 ini ya, yang ke-8, 9, 10 dia bertumpuk ke nomor 7. Nah, itu dikatakan dia tulang rusuk palsu seperti itu. Jadi kayak seakan-akan dia tuh punya teman, padahal dia numpang sama nomor 7 gitu ya. Jadi nomor 1 sampai 7 ini dia adalah tulang rusuk sejati. Gitu ya. Nomor 11 dan 12 ini adalah tulang 2 sepasang tulang melayang, tulang rusuk melayang seperti itu ya. Oke, lalu ini apendikular ya, gelang bahu ya, terdiri dari klavikula dan skapula. Nah, ini kelihatan skapula bentuknya pipih, kalau klavikula dia bentuknya panjang tulangnya ya, silindris. Kemudian gerak atas. Nah, ini dia gambarnya ya. Nah, ini adalah si pelvis tadi ya. Nah, ini kalau dilihat dari bagian depan, nah ini simfisis pubisnya kelihatan yang warna biru. Nah, yang ini bagian belakangnya, ini si sacrum dan si coccygex. Lalu ini rangka tubuh ya, bagian bawah apendikular. Nah, sekarang sampai di penghujung pembelajaran kita, ya, ada post-test untuk mengetahui apakah kalian hari ini itu mempelajarinya sudah bermakna belum, apakah kalian paham gitu ya pembelajaran untuk hari ini. Nah, biar cepat nih, kalian bisa scan ya, ambil HP kalian, ya kalian tinggal arahkan kamera terus dipoto gitu, kayak dipoto terus nanti keluar dia kuning-kuning gitu, tinggal kalian klik ya Nak, coba kalian kerjakan. Ratna udah masuk, satu lagi. Saya susah masuk, Bu. Jaringannya. Oke, kita mulai dulu ya, Viko sama Ratna, nanti berarti Siti nyusul, oke? Siap, Bu. Bismillah. Ini kelihatan nih nanti langsung yang paling tercepat, yaitu Ratna, peringkat pertama ya, salahnya 1, Viko salahnya 2 ya. Oke, saya belum. nanti berarti nanti Siti nyusul ya untuk kuisnya. Oke, karena ini sudah masuk jam istirahat ya, kita bisa cukupi, sudahi sampai di sini ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah semangat belajar bersama Ibu. Semoga nanti minggu depan kita ketemu lagi ya dengan materi setelah ini ya, berarti habis alat gerak pasif kita belajar alat gerak aktif nanti seperti itu ya. Ibu mohon kalian untuk membaca terlebih dahulu e-book nanti yang Ibu kirim ke GCR ya. Dan untuk pembelajaran hari ini jangan dilupakan ya, dibaca-baca, di remind lagi bersama teman-teman ya, berdiskusi seperti itu. Atau kalau kalian ada yang masih belum paham atau tadi ada yang terlewat, boleh kalian tanya ke Ibu nanti langsung ke ruang guru seperti itu ya. Oke, sampai sini tadi sudah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan dari Ibu ya, untuk alat gerak hari ini ya, kita mempelajari tentang alat gerak pasif, nama-nama tulang ya, tulang rangka dibedakan menjadi 2 yaitu aksial dan apendikular ya. Maka dari itu sepatutnya kita menjaga ya tadi dengan cara apa, kayak Viko tadi itu pagi-pagi berolahraga kayak gitu ya, jalan kaki, jangan lupa sempatkan untuk berolahraga ataupun berjemur ya di bawah cahaya matahari gitu, untuk mengaktif vitamin D yang ada di tulang kita seperti itu.
Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat ya. Iya, Bu.